5 kisah rumah terbengkalai di Google Maps. Pernah nggak sih, pas lagi jalan, tiba-tiba nemu rumah yang kelihatannya udah lama banget nggak ditempatin, ada yang kosong gitu aja, ada yang udah rusak, dan ada juga yang kayak ninggalin banyak tanda tanya. Ada yang ditinggal karena bencana, ada yang karena pemiliknya pindah. Tapi ada juga yang sampai sekarang nggak jelas kenapa bisa terbengkalai. Nah, di video kali ini kita akan bahas 5 rumah terbengkalai yang terekam di Google Maps Street View. Yuk, langsung aja kita mulai dari rumah pertama. Rumah pertama ini ada di Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kalau lihat dari foto lama di Street View, suasananya dulu adem banget. Halamannya masih bersih, dan di depan teras kelihatan beberapa anak kecil lagi main bareng. Wajah mereka ceria banget, kayak nggak ada beban, cuma menikmati sore di depan rumah. Di sebelah rumah ini juga ada sebuah warung kecil, tempat orang-orang sekitar biasanya mampir buat beli minum atau sekedar ngobrol sore. Waktu itu, suasananya masih hidup banget. Kayak tiap sudutnya punya cerita sendiri. Tapi semuanya berubah setelah letusan besar Gunung Semeru beberapa tahun lalu. Abu vulkanik tebal dan aliran lahar panas nyapu habis banyak rumah di sekitar situ, termasuk rumah ini. Sekarang, kalau kita lihat ulang lewat Google Maps, yang tersisa cuma puing-puing, tembok yang hampir roboh, dan bekas halaman yang udah tertutup debu. Dulu tempat ini mungkin jadi saksi tawa dan kebahagiaan keluarga. Tapi sekarang yang tersisa cuma keheningan dan kenangan yang gak akan terulang. Sedih sih, tapi dari sini kita bisa belajar. Kalau alam itu kuat banget, dan waktu bisa ngubah segalanya dalam sekejap. Yuk, langsung aja kita lanjut ke rumah kedua. Sekarang kita sampai di rumah kedua, yang ada di Panjangwetan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Kalau kamu lihat lewat Street View, rumah ini berdiri di kawasan perumahan yang dulu ramai dan padat penduduk. Jalanannya masih kering. Banyak rumah berjajar rapi, dan aktivitas warga yang normal seperti biasanya. Tapi seiring waktu, semuanya mulai berubah. Daerah ini jadi salah satu wilayah yang paling terdampak oleh banjir rob dan penurunan muka tanah. Air laut yang terus naik setiap tahun pelan-pelan mulai masuk ke pemukiman warga. Banyak warga yang berusaha bertahan dengan cara meninggikan lantai rumahnya, bahkan ada yang sampai berkali-kali. Tapi tetap saja, setiap kali air pasang datang, air itu masuk lagi. Ada juga yang terpaksa membiarkan rumahnya terendam dan pindah ke tempat lain. Sekarang, kalau kita lihat di peta atau lewat Street View terbaru, suasananya berubah banget. Beberapa rumah seperti tenggelam sebagian, dindingnya sudah rapuh. Dan di beberapa titik, bahkan jalanan sudah jadi bagian dari genangan. Mirisnya, di antara rumah-rumah yang masih berdiri, ada juga yang udah ditinggalkan pemiliknya karena nggak sanggup lagi tinggal di lingkungan yang setiap hari dikepung air. Warna temboknya memudar, catnya mengelupas, dan halaman yang dulu jadi tempat anak-anak bermain, kini terlihat sepi tak terawat. Kisah dari Panjangwetan ini ngingetin kita bahwa perubahan alam bisa datang pelan tapi pasti. Kadang nggak langsung kelihatan, tapi dampaknya besar banget buat kehidupan orang-orang di dalamnya. Dari rumah ini, kita bisa belajar bahwa manusia dan alam selalu punya hubungan yang saling bergantung. Dan ketika keseimbangan itu berubah, kehidupan juga ikut berubah. Sekarang kita sampai di rumah ketiga yang ada di Masamba, Sulawesi Selatan. Kalau dilihat dari Street View lama, rumah ini sederhana, tapi kelihatan nyaman. Cat dindingnya berwarna ungu dan bangunannya bertingkat. Letaknya persis di pinggir jalan raya. Pintu rumahnya langsung menghadap ke jalan. Dulu suasananya adem dan tenang, dengan lalu lintas kecil yang lewat di depan rumah setiap hari. Kalau diperhatikan, rumah ini dulu masih utuh dan tampak terawat. Di lantai atas terlihat jendela-jendela yang menghadap ke jalan. Mungkin tempat pemiliknya menikmati angin sore sambil melihat jalan di depan. Tapi semua berubah setelah banjir bandang besar menerjang wilayah Masamba. Air yang datang membawa lumpur dan material berat yang menghantam banyak rumah di sepanjang jalur air. Termasuk rumah ungu ini yang ikut terendam lumpur cukup tebal. Sekarang, kalau kita lihat dari Street View terbaru, suasananya sudah jauh berbeda.
Bagian bawah rumahnya tertutup lumpur, catnya memudar, dan beberapa bagian dindingnya rusak. Tidak ada lagi tanda-tanda aktivitas di sekitar rumah itu, seperti kehilangan kehidupan yang dulu pernah ada. Padahal dulu, rumah ini mungkin jadi tempat keluarga berkumpul setiap sore, atau sekedar tempat orang beristirahat setelah seharian bekerja. Tapi bencana membuat segalanya berubah dalam waktu singkat. Dari sini kita bisa belajar bahwa alam punya kekuatan besar yang tidak bisa ditebak. Dan di balik setiap rumah yang terbengkalai, ada kisah perjuangan dan kehilangan yang nyata. Rumah berikutnya ada di Palu, Sulawesi Tengah. Kalau dilihat dari foto lama di Street View, rumah ini tampak sederhana tapi nyaman. Catnya berwarna cerah, berdiri di tepi jalan, dan sekelilingnya tampak bersih dengan beberapa pepohonan kecil di sisi jalan. Dari luar mungkin terlihat biasa saja, tapi suasananya tenang dan adem. Namun sekarang, kalau kamu lihat ulang di gambar terbaru, suasananya benar-benar berubah. Rumah itu tampak rusak parah. Bahkan sebagian dindingnya sudah tidak berdiri tegak lagi. Sekelilingnya seperti ditinggalkan begitu saja. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Dan jalan yang dulu terlihat rapi, sekarang tampak sunyi dan berdebu. Perubahan besar itu terjadi setelah bencana likuifaksi di tahun 2018. Saat itu tanah di wilayah Palu tiba-tiba bergerak seperti lumpur, menelan rumah, kendaraan, bahkan seluruh permukiman. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal dan kenangan yang mereka bangun selama bertahun-tahun. Termasuk rumah sederhana ini, yang dulunya jadi tempat berlindung dan berkumpul. Kalau melihat perbandingan antara foto lama dan foto sekarang, rasanya seperti dua dunia yang berbeda. Dari tempat yang penuh kehidupan, tawa, dan aktivitas, menjadi lokasi yang sunyi dan menyisakan kisah yang berat. Dari sini kita bisa belajar bahwa dalam sekejap apapun bisa berubah. Alam bisa begitu kuat, tapi di sisi lain juga mengingatkan kita untuk lebih menghargai waktu dan tempat yang masih kita miliki sekarang. Sekarang kita menuju ke sebuah rumah di kompleks perumahan milik PT Krakatau Steel yang berada di kota Cilegon, Banten. Dahulu, kawasan ini dikenal sebagai lokasi perumahan karyawan. Rumah sederhana tapi dengan suasana komunitas yang aktif, anak-anak bermain di gang, tetangga saling kenal, halaman yang tertata rapi. Tapi saat ini banyak rumah di sana terbengkalai dan kondisi lingkungan sudah jauh berbeda dari masa keemasan dahulu. Alasan terbengkalainya perumahan ini ternyata cukup kompleks. Banyak rumah dinas yang kosong karena para penghuni lama pensiun atau pindah, dan pengelolaan lahan serta aset rumah dinas ternyata tidak diikuti oleh pemanfaatan yang efektif. Beberapa unit bahkan dibiarkan tanpa penghuni dan tanpa pemeliharaan. Kondisi menjadi memburuk ketika atap mulai rusak, cat mengelupas, halaman dipenuhi ilalang dan rumput liar. Saat kita telusuri lewat Google Maps Street View, yang tampak bukan lagi kehidupan aktif di lingkungan rumah, melainkan deretan rumah yang sepi. Pintu dan jendela sebagian tertutup, beberapa rumah tampak rusak ringan, dan suasana gang yang dahulu ramai jadi terasa sunyi. Ketika rumah-rumah dinas terabaikan, maka seluruh lingkungan ikut merasakan dampaknya. Hal ini mengingatkan kita bahwa sebuah komunitas tempat tinggal itu butuh pemeliharaan dan keberlanjutan aktivitas sosial agar tetap hidup dan tidak tertinggal. Rumah yang kita lihat ini bukan hanya soal bangunan fisik. Ia menjadi saksi bisu dari pergeseran zaman, dari komunitas yang dulu hangat dan hidup menjadi ruang yang terabaikan. Dari sini kita bisa menarik pelajaran bahwa ketika manusia meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak ada yang menggantikannya, maka rangkaian sosial dan memori juga ikut hilang. Lingkungan yang dahulu penuh interaksi, kini berubah jadi ruang sunyi yang menyimpan cerita tentang perubahan. Itulah 5 kisah rumah terbengkalai yang terekam di Google Maps. Masing-masing punya cerita sendiri. Ada yang hancur karena bencana alam, ada yang tenggelam oleh waktu, dan ada juga yang ditinggalkan begitu saja tanpa kejelasan. Dari semua itu, kita bisa lihat bahwa setiap rumah menyimpan kisah yang lebih dari sekadar tembok dan atap. Ada kenangan, kehidupan, dan juga pelajaran tentang waktu yang terus berjalan.
Kalau kamu suka dengan video kayak gini, jangan lupa untuk klik tombol suka, tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan tentu aja, subscribe Arsip Gmaps, biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.